Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tatapan tajam putriku mengarah ke meja itu. Ia melangkah mendekat dan wajahnya melihat ke arah belakang meja. Dengan senyum mengembang, putriku tampak menyapa seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu, makhluk tidak kasat mata. "Hai," sapa Gendis ramah. "Kamu siapa? Aku Endis. Itu ayah, mama, kakek, nini, Wi." Jari telunjuknya menunjuk ke arah kami satu persatu. Sepertinya putriku sedang memperkenalkan kami semua ke sosok yang berbeda dimensi dengan kami. "Halo, nama kamu siapa?" gerutunya kesal. Mungkin karena tidak mendapat respon dari makhluk yang sedang bersembunyi di belakang meja, putriku tersulut emosinya. Dengan wajah cemberut, putriku menjauh dari meja pingpong. Om tertawa melihat kelakuan cucunya. Gendis, lagi ngobrol sama siapa?" tanya Om sambil terus tertawa. Ketek. Mata kami semua tertuju ke arah meja pingpong. Dengan mata telanjang, kami yang berada di teras melihat dengan mata kepala sendiri kalau meja berwarna biru tua itu tampak bergerak sedikit. Seperti ada kekuatan yang menggerakkannya. Loh, kok mejanya gerak sendiri, Pak? Mata tante terbelalak melihat meja yang berdiri kokoh bisa bergerak sendiri. "Sudah, cuekin saja. Paling di situ ada temennya Gendis yang lagi ngumpet," sahut Om dengan santai. Beda halnya dengan Dwi. Melihat kejadian itu, sepupuku langsung berlari masuk ke rumah sambil berteriak ketakutan. Gara-gara Gendis lagi nih," pakiknya sambil berlari ke dalam rumah. Brak, tangannya membanting pintu ruang tamu. Sepertinya suamiku juga penasaran. Ia mulai menghampiri ke arah meja yang sempat bergerak. Mas menggoyang-goyangkan meja yang berdiri kokoh. Matanya mengintip di antara celahnya yang hanya terdapat tembok berwarna kuning gading. Raut wajahnya tampak sedang berpikir keras, mencoba mencari penjelasan yang logis. Mungkin suamiku bertanya-tanya dalam hatinya, mana mungkin ada orang yang bisa bersembunyi di antara celah sesempit itu. "Sudah Mas Dedi, gak usah diintip-intip. Yang bisa melihat itu cuma Gendis," seru Om sambil memanggil Gendis. "Dis, tolong kemari sebentar, kakek mau ngomong." "Apa kek?" tanya Gendis sambil tangannya bergelayut di dengkul kakeknya. "Gendis, barusan lihat apa?" "Itu kek," tunjuknya ke arah belakang meja berwarna hijau. "Siapa yang ada di situ?" Penglihatannya yang tajam berputar dan putriku menggeleng pelan. "Loh, kok Gendis gelengin kepala?" Putriku kembali berjalan menuju ke arah meja pingpong dan matanya menilik ke belakangnya. "Sudah hilang, kek," ujarnya sambil berlari dan kembali memeluk Om yang sedang duduk di kursi berwarna hijau. "Kok orangnya hilang? Memang hilang kemana?" tanya kakek lagi. Sekali lagi putriku segera berlari menuju ke arah meja. Sepertinya dia ingin memastikan kalau makhluk astral yang ia lihat bersembunyi di belakang meja benar-benar sudah pergi. "Hilang, kek. Us, no." Celotehnya dengan riang sambil menatap sekeliling garasi. Go," ucapnya sambil menatapku. Bulu matanya yang lentik nampak serasi menghias tatapan matanya yang tajam. "Oh, yang ngumpet di belakang meja sudah pergi. Takut kali ya karena ketahuan sama Gendis."
Gurau Om sambil memperlihatkan gurat tawa di wajahnya. Aku yang sedari tadi terdiam hanya bisa mengamati perilaku anakku. Apa tanggapan ayahmu setelah melihat kejadian ini di depan matanya sendiri? Desahku pelan. Kuperhatikan Mas tampak cuek. Dia seolah-olah tidak memperdulikan apa yang baru saja dilihatnya. Mas malah asik mengamati burung lovebird peliharaan Om. Mas Dedi, tolong duduk di sini sebentar, pinta Om seraya menyerahkan sebuah kursi ke suamiku. Iya Om, ada apa? Tatap Mas ke arah Om yang sedang memangku gendis. Maaf, bukannya saya mau ikut campur urusan kalian. Cuma saya mau tanya, rumah tangga kalian ini mau dibawa kemana? Kek! Teriakan gendis mengagetkan kami semua. Apa? Gendis mau bicara apa? Mama, ayah, Dis. Ucapnya berulang-ulang sambil bergantian menunjuk ke arahku dan Mas. Gendis mau ayah dan mama baikan. Om berusaha memastikan ucapan putriku. Gendis tersenyum memamerkan barisan gigi dan lesung pipinya ke sesosok orang yang biasa dipanggil dengan sebutan kakek. Tuh Imah, putrimu saja ingin kalian bersatu kembali. Sudah, berikan suamimu kesempatan sekali lagi. Tanteku langsung nimbrung dan mengeluarkan pendapatnya dengan wajah sumringah. Mas menatap mataku dalam-dalam. Sejujurnya Om, Tante, memang itu yang Dedi inginkan. Dedi ingin membesarkan Gendis bersama-sama dengan Imah. Jauh dari Gendis dan Imah benar-benar menyiksa Dedi. Papar suamiku sambil menatap ke arah Gendis yang tampak asik mengusap-usap perut kakeknya. Imah, bagaimana dengan kamu? Om dan Tante juga ingin kalian rujuk lagi. Memulai semuanya dari awal tanpa ada rasa dendam dan benci. Kasihan Gendis kalau kalian sampai berpisah. Tanteku mendesak secara halus agar aku menerima suamiku kembali. Aku membenarkan kalimat terakhir yang diucapkan oleh tanteku. Perasaanku berkecamuk. Aku bingung dengan keputusan yang harus kuambil. Di satu sisi aku tidak ingin putriku tumbuh tanpa figur seorang ayah. Di sisi lain aku takut kalau aku memberikan suamiku kesempatan, Mas akan melanggar semua janji itu kembali. Gendis turun dari pangkuan Om dan berjalan menghampiriku. Ia menggenggam tangan dan menatap mataku dengan tatapan polosnya. Ma, Mama, Ayah. Suaranya lantang sambil menunjuk ke arah Mas. Aku menarik nafas halus dan panjang, berusaha keras memikirkan jawaban yang harus aku berikan. Ya Allah, mengapa kehidupanku terasa seperti tengah menaiki roller coaster yang bergerak sangat cepat, membuat kepalaku terasa berat dan perutku menjadi mual. Kebahagiaan putriku atau hatiku, mana yang harus aku utamakan? Aku mendesak gelisah penuh bimbang. Sebenarnya memang ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati Imah, ucapku ragu-ragu. Mas menatap mataku. Tatapan sayu suamiku terasa menohok jantungku. Kenapa? Apa kamu ragu kalau saya tidak akan berubah? Mata sendunya menatap sayu, namun cahaya cinta begitu terang memancar dari iris matanya yang berwarna coklat muda. Aku memalingkan wajahku menatap ke arah kolam ikan. Aku hanya... Bibirku bergetar. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di hadapan pengganti orang tuaku. Aku mengatur nafasku, berusaha menahan mati-matian air mata yang mencoba menerobos keluar dari kelopak mataku. Aku hanya takut seandainya aku memberikan kesempatan lagi, Mas Dedi akan menghancurkan kepercayaanku serta putrinya lagi. Tatapku hampa ke hamparan langit yang semakin bertambah mendung. Imah, tolong percaya sama Mas. Mas berjanji tidak akan mengecewakan kamu dan Gendis lagi. Mas tidak bisa jauh dari kalian. Hanya kalian penyemangat hidup Mas. Kutatap wajah suamiku, ayah dari putriku. Tatapan matanya masih terlihat sendu dan teduh. Aku melihat ketulusan dan kesungguhan dari ucapannya. Jadi bagaimana keputusanmu Imah? Tanya Om dengan tatapan menyelidik. Aku mengangguk lemah. Demi Gendis, bisik hatiku pelan tanpa ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Alhamdulillah. Serentak Mas dan keluargaku mengucapkan hamdalah. Karena hasilnya sudah jelas,
Om mau meminta kesediaan kalian besok pagi untuk ikut menemui Pak Haji di Cikarang. Kebetulan Om sudah membuat janji dengan beliau. Pak Haji? Siapa dia, Om? Dan ngapain besok kita harus ke sana? Telisiku dengan raut wajah tidak paham. Bukan buat kalian, tapi buat Gendis. Kenapa memangnya sama Gendis? Cecarku penasaran. Om pernah cerita ke Pak Haji tentang Gendis. Semalam Om sudah berkomunikasi dengan beliau agar mau menutup mata batin Gendis. Om tidak tega kalau melihat Gendis suka berbicara sama pohon atau tembok. Om tidak mau kalau orang-orang mengecap anak kalian itu anak yang aneh. Aku menatap ke arah Gendis. Betul juga kata Om. Kalau mata ketiganya tidak ditutup, bisa-bisa anakku dicap anak aneh oleh lingkungan di sekitarnya. Coba kalian diskusikan dulu. Apa kalian setuju dengan pendapat Om atau tidak? Om cuma ingin yang terbaik untuk Gendis. Kalau Dedi terserah Ima saja. Akhirnya setelah berpikir sejenak, aku menyetujui saran Om. Kuperhatikan raut wajah suamiku menunjukkan rasa kurang suka dengan keputusanku. Tapi masa bodoh, aku mengambil keputusan ini karena aku peduli dengan masa depan putriku. Aku ingin Gendis hidup normal seperti anak kecil lainnya. Bismillah, semoga ini keputusan yang terbaik untuk putriku. Doaku dalam hati. Malam harinya aku dan Mas mengobrol tentang saran dari Ayah Dwi. Awalnya Mas menolak berkunjung ke Pak Haji karena bagi Mas tidak ada yang salah dengan putrinya. Dan suamiku tetap kekeh dengan pendiriannya kalau Gendis tidaklah indigo. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara kami. Anak kita itu berbeda, Mas. Harus berapa kali aku ngomong, dari lahir Gendis itu sudah berbeda. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut aku, Gendis tampak seperti anak kecil lainnya. Anak kita normal. Gendis itu tidak bisa melihat jin atau makhluk halus. Loh, kamu tahu dari mana? Kamu saja jarang di sisinya. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu memberi penilaian seperti itu kepada anakmu sendiri? Aku yang selalu di sampingnya. Aku ibunya yang paling memahami anakku sendiri. Sindirku dengan wajah masam. Indigo, makhluk halus, semua itu hanya ada di pikiranmu saja. Imajinasimu terlalu berlebihan tentang Gendis. Ribet ngomong sama kamu. Aku tetap setuju sama keputusan Ayah Dwi untuk membawa Gendis ke Pak Haji. Aku ingin mendengar pendapat beliau tentang putriku. Terserah kamu. Atau begini saja, aku akan mengikuti keinginanmu. Tapi seandainya besok Pak Haji bilang kalau Gendis tidak indigo, saya minta kamu jangan pernah membahas lagi tentang makhluk halus. Dan jangan pernah lagi terucap dari mulutmu kalau putri kita indigo. Oke, sahutku tidak kalah sengit. Tapi mataku menyala garang menatap raut wajah pria yang sedang berhadapan denganku. Kalau Pak Haji bilang putri kita bisa melihat makhluk halus, saya minta kamu untuk mempercayai semua ucapanku dan ucapan Gendis. Jangan pernah denial lagi tentang Gendis. Sungutku menahan amarah. Fine, jawab Mas dengan yakin. Malam ini kulalui dengan perang dingin bersama suamiku. Dalam sanubariku mulai diliputi rasa cemas dan takut dengan hasil penglihatan Pak Haji tentang Gendis. Jika putriku bukanlah indigo dan ini semua hanya kebetulan semata, maka harus aku mengubur dalam-dalam semua peristiwa yang pernah aku dan putriku lalui. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Rasanya tidak sabar menunggu pagi menjelang lebih cepat. Namun malam ini, waktu terasa berjalan begitu lambat. Keesokan paginya sekitar pukul 10 pagi, kami sekeluarga berangkat ke rumah Pak Haji yang terletak di Cikarang. Cukup lama perjalanan yang kami tempuh, melewati jalanan yang kecil dan sepi, dengan hamparan pematang sawah memanjakan penglihatan kami. Jauh juga ya tempatnya. Suamiku memulai obrolan dengan Ayah Dwi yang sedang fokus menyetir. Memang jauh Mas, tapi jangan salah, pasien yang antri banyak banget. Apalagi kalau hari Minggu, banyak yang datang dari subuh hanya untuk mengambil nomor antrian. Serius Om? Berarti banyak orang yang cocok berobat ke Pak Haji. Om kenal Pak Haji dari mana? Aku mulai penasaran awal mula Om bisa mengenal Pak Haji.
Ngapain Om bercanda? Kalau cocok atau tidaknya, Om tidak bisa menjawab. Yang Om tahu, pasien beliau banyak sekali. Ada juga pasien yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk berobat dengan Pak Haji. Om bisa kenal Pak Haji gara-gara sering diminta tolong sama Pak Didi untuk menemaninya berobat. Terang saja, Pak Haji itu orangnya ramah. Cuma ya itu, kita harus sabar menunggu. Berarti nanti kita juga antri ya Om? Jujur aku paling malas kalau mengantri saat membawa gendis. Putriku ini sifatnya bosenan. Aku takut kalau gendis merasa tidak nyaman dan menjadi rewel. Enggak, kita tidak antri. Kan Om sudah langsung bikin janji sama Pak Hajinya. Nah, sebentar lagi kita sampai. Om tampak mengarahkan kendaraannya belok ke arah kanan dan masuk ke gang kecil yang hanya muat dilalui satu mobil. Mataku melihat ada plang besar di pinggir jalan bertuliskan Kampung XX, pengobatan alternatif Pak Haji. Itu tempat praktek Pak Haji. Tunjuk Om ke rumah di ujung sebelah kiri jalan. Tampaklah rumah bercat putih yang bagiku tidak terlalu besar. Namun begitu banyak orang yang memenuhi teras dan halaman rumahnya. Mungkin mereka semua adalah pasien yang sedang menunggu antrian. Om, itu semua orang yang mau berobat ke Pak Haji. Aku terkejut melihat kerumunan orang yang begitu banyak. Ya, mereka itu semua pasien Pak Haji. Balas Om sambil membelokkan kendaraan ke sebelah kiri tempat praktek. Aku berdecak kagum melihat pasien yang bagiku luar biasa banyaknya rela berpanas-panasan duduk di pelataran luar rumah. Kalau dilihat dari jumlah banyaknya pasien yang datang, berarti pengobatan Pak Haji termasuk terkenal. Kita parkir di mana Om? Tanya suamiku. Kita parkir di samping rumah Pak Haji saja. Rumahnya berada tepat di belakang tempat prakteknya. Kendaraan kami mulai memasuki kebun rambutan yang cukup luas, dengan sebuah rumah yang terlihat mewah dan megah berada di sudut kanannya. Bola mata gendis mulai berkeliling. Matanya tampak mengamati ke salah satu pohon rambutan yang terlihat paling rindang. Tampaknya ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Aku menghela nafas. Baru saja tiba sepertinya sudah ada yang menyambut kedatangan putriku. Mama, itu apa? Tanya putriku dengan suara cadelnya seraya menunjuk ke pucuk pohon rambutan. Aku berpikir sejenak. Itu jin, makhluk ciptaan Allah. Jawabku sekenanya dengan suara berbisik. Karena sejujurnya aku juga memang tidak tahu apa yang tengah dilihat oleh mata ketiga putriku. Aku bingung harus menjawab pertanyaannya. Imah, ngapain kamu bengong? Turun. Gendis mau digendong sama kakek atau ayah? Tanya ayah Dwi ke cucu kesayangannya. Iya Om. Aku segera mengalihkan pandanganku dari pohon yang gendis tunjuk. Mama, Dis mama, ucap putriku sambil melingkarkan tangannya di leherku. Jadi gendis tidak mau digendong sama kakek. Ya sudah, kalau gendis maunya digendong sama mama. Wajah Om menunjukkan raut wajah kecewa. Pak, Ibu dan Dwi menunggu di mobil saja ya. Lagian cuma gendis doang kan yang berobat? Tanya tante ke suaminya. Om hanya menganggukkan kepala dan menyerahkan kunci mobil ke tanteku. Bismillah ya Dis, Mama cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk gendis. Siang itu cuaca di Cikarang sangat terik. Aku dan Mas mengekor di belakang Om, berjalan menuju tempat praktek Pak Haji. Baru saja tiba di halaman teras tempat praktek, putriku mulai merasa tidak nyaman. Dirinya berontak minta turun dan tidak mau diajak masuk ke dalam ruangan yang terlihat penuh sesak pasien yang berobat. Tempat praktek Pak Haji terbagi menjadi dua ruangan. Ruangan pertama untuk urut yang ditangani oleh staf beliau yang jumlahnya 6 orang. Dan ruangan kedua merupakan tempat Pak Haji mengobati pasiennya secara langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Salam Om saat memasuki pintu praktek. Pak Haji yang saat itu tengah menangani pasien segera menjawab salam dari Om. Tapi beliau tetap fokus mengobati pasiennya. Tampak beberapa anak buah Pak Haji langsung menegur ayah Dwi. Tampaknya mereka sudah mengenal baik Om. Om dan suamiku langsung duduk mendekat ke Pak Haji. Sedangkan aku dan Gendis hanya berdiri di depan pintu ruangan kedua. Aroma minyak urut dan berbagai macam rempah menyeruak indera penciumanku.
Gendis mulai gelisah. Ia memalingkan wajahnya dan menyembunyikan wajahnya di curug leherku. Debaran jantungku mulai berdetak cepat. Perasaanku mulai diliputi rasa was-was. Aku takut dengan hasil terawangan Pak Haji tentang anakku satu-satunya. Pak Haji, itu cucu saya yang pernah saya ceritakan. Tunjuk Om ke arahku dan Gendis yang masih berdiri di depan pintu. Pak Haji melirik sekilas ke arah tempatku berdiri. Kami beradu pandang. Aku tersenyum ke arah beliau. Oh, itu anak yang pernah Bapak ceritakan? Tanya Pak Haji ke Om. Iya betul, itu cucu saya yang saya bilang suka berbicara sama pohon. Anaknya bukan indigo, ucap Pak Haji sambil terus mengobati pasiennya. Wajahnya terlihat acuh tidak acuh. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak saat mendengar kalimat yang terucap dari mulut Pak Haji. Darahku terkesiap, dengkulku terasa lemas. Kalau Gendis bukan indigo, jadi selama ini apa yang sebenarnya menimpa putriku? Racau batinku berusaha meminta penjelasan. Mas memandang ke arahku, ia tersenyum dan menatap penuh kemenangan. Mungkin dalam hatinya saat ini sedang bersorak gembira dan menghujatku, karena ternyata pemikiranku selama ini salah. Bagaimana mungkin penilaianku tentang putriku bisa salah? Aku ibunya, aku yang paling paham dan mengetahui semua keanehan yang ada pada putriku. Batinku berontak tidak menerima ucapan Pak Haji. Yang benar Pak, berarti benar kalau anak saya tidak bisa melihat makhluk halus. Suamiku mulai membuka mulutnya dan bertanya ke Pak Haji yang wajahnya terlihat tidak antusias menanggapi pertanyaan suamiku. Pak Haji menatap ke arah suamiku. Anakmu memang bukan indigo, tapi ibunya yang indigo. Istri saya indigo Pak. Mata Mas terlihat menyipit menandakan tidak mempercayai pendengarannya. Ya, yang indigo itu istri Bapak, bukan anaknya. Kemampuan istri Bapak itu bisa melihat masa depan. Tapi, kata istri saya, dia sudah tidak bisa meramal lagi Pak. Itu kan menurut istri Bapak, bukan apa yang saya lihat. Istri Bapak itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan orang-orang terdekatnya. Bukan begitu Bu? Raut wajah Pak Haji berubah ramah kepadaku. Aku hanya tersenyum tipis. Rasanya bagiku tidak perlu menjawab pertanyaan beliau, karena saat ini aku ingin fokus mengobati putriku. Mah, memang kamu masih bisa meramal? Tanya suamiku berusaha memastikan ucapan Pak Haji. Aku hanya menyunggingkan senyum kecil. Tuh kan, istri saya tidak bilang apa-apa. Berarti istri saya memang sudah tidak bisa meramal. Pak Haji terdiam dan melanjutkan pekerjaan membuat ramuan untuk pasien. Tampaknya Pak Haji malas berdebat dengan suamiku yang keras kepala. Pak Haji, berarti benar kalau cucu saya tidak indigo. Tapi kenapa cucu saya suka berbicara sama pohon? Wajah Om terlihat bingung dengan situasi yang terjadi. Siapa nama cucunya Pak? Gendis Pak Haji, jawab Om. Nama lengkapnya? Gendis, maaf namanya saya sensor, sahut suamiku. Pak Haji mengucapkan nama putriku. Nama yang unik, seunik dengan kisah hidupnya nanti. Beliau terdiam sejenak seperti sedang menerawang. Sejurus kemudian Pak Haji memanggut-manggutkan kepalanya. Siapa yang memberi nama Gendis? Istri saya Pak, sahut suamiku cepat. Pak Haji menghela nafas dan menatap mataku lekat-lekat, seolah-olah ada hal aneh yang sedang dilihat diriku. Pantesan, ya saya tidak kaget kalau ibunya yang memberi nama Gendis. Ibunya sudah tahu kalau anaknya akan berbeda. Pak Haji tersenyum kecil. Beda gimana Pak? Suamiku mulai keheranan dengan ucapan Pak Haji. Anak Bapak bukan indigo, tapi karoma. Wallahu alam, aku pribadi tidak mempercayainya, karena bagiku karoma itu hanya dimiliki oleh para wali Allah. Suamiku menggeser duduknya lebih mendekat ke arah Pak Haji. Maksudnya karoma apa Pak? Kalau indigo itu seiring berjalannya waktu, kemampuannya bisa menghilang atau berkurang. Namun kalau karoma tidak akan bisa menghilang. Justru semakin bertambah usianya, maka akan bertambah juga kemampuannya. Semua kemampuan yang Gendis dapatkan
sudah atas izin kuasa Allah, jawab Pak Haji sambil tersenyum penuh misteri. Semua mata pasien yang berada di ruangan langsung tertuju ke arahku dan putriku. Kami menjadi pusat perhatian. Terdengar suara salah satu pengunjung menyeletuk. Pak Haji, berarti anak ini besarnya bisa mengobati orang juga seperti Bapak? Tanya pria bertubuh kurus yang sedang duduk di dekat pintu keluar. Pak Haji mengiyakan ucapan pemuda itu. Jelas bisa, tapi tunggu dia dewasa dan siap. Ini anak, karakternya tidak bisa dan tidak suka dipaksa. Jangan sampai dia terpaksa saat menolong orang. Yang ada, orang itu bukan sembuh, tapi malah makin parah sakitnya. Wih, Pak Haji punya saingan nih, gurau pria itu kembali. Pak Haji hanya tersenyum. Semua rezeki itu sudah ada yang mengatur. Mengapa harus takut dan khawatir? Jawab beliau dengan bijaksana. Suamiku tertegun mendengar ucapan Pak Haji. Sepertinya Mas berusaha mencerna ucapan beliau. Ataukah suamiku tidak bisa menerima kenyataan kalau anak kami benar-benar bisa melihat makhluk halus? Yang pasti kini aku bisa bernafas lega, karena apa yang aku rasakan selama ini ternyata juga diamini oleh Pak Haji. Semoga saja setelah bertemu dengan Pak Haji, pikiran suamiku bisa lebih terbuka lagi dan mau menerima kenyataan kalau putri kami memang terlahir dengan kondisi berbeda dari anak lainnya. Berarti cucu saya benar-benar bisa melihat makhluk halus? Tanya Om ragu. Gendis ini bukan hanya bisa melihat makhluk halus, cucu Pak Rusdi juga bisa berkomunikasi dan main ke alam mereka. Hal itu merupakan hal yang mudah bagi Gendis. Waduh, bahaya dong kalau sampai cucu saya main ke alam mereka dan tidak balik lagi, sahut Om dengan raut wajah datar. Tenang saja Pak Rusdi, cucu Bapak ini sudah punya penjaga. Insya Allah Gendis aman dan selalu dalam lindungan Allah. Apa kemampuan cucuku ini bisa ditutup Pak Haji? Saya coba semampu saya. Sini Gendis, duduk dekat Pak Haji, pinta beliau dengan ramah. Imah, sini masuk, duduk samping kami, seru Om kepadaku. Gendis semakin gelisah. Berkali-kali putriku meremas bahuku, menandakan dirinya mulai tidak nyaman. No, pinta putriku dengan wajah memelas. Sudah gak apa-apa, ada mama di sini. Gendis jangan takut ya. Sambil kuelus bahunya agar putriku merasa tenang dan dilindungi. Inikah saatnya putriku bisa hidup normal tanpa harus melihat dan menerima gangguan dari mereka lagi. Hatiku yang awalnya tenang berubah menjadi cemas, tegang dan panik. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa mata pasien memandang ke arahku dengan sinis. Mungkin mereka merasa kesal karena aku yang baru saja tiba malah langsung ditangani oleh Pak Haji. Sedangkan mereka yang sudah antri dari pagi masih harus menunggu lebih lama lagi karena sudah aku sela antriannya. Ruangan semakin terasa pengap dan panas. Begitu banyaknya orang yang berada dalam ruangan yang tidak terlalu luas, membuat sirkulasi udara tidak mengalir lancar. Bulir-bulir keringat mulai membasahi punggungku. Aku mulai duduk berhadapan dengan Pak Haji. Pak Haji tampak mengamati putriku dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya izin memegang badan putrinya ya, pamit beliau kepadaku. Silakan Pak, sahutku dengan gugup. Bismillah Gendis, Allah tahu yang terbaik untuk Gendis, bisiku di telinga putriku yang semakin mempererat pelukannya di leherku. Setelah mengucap kalimat basmalah, Pak Haji mulai menyentuh punggung putriku. Wajah beliau terkesiap dan menarik tangannya kembali. Ini anak cerdas banget ya, seru Pak Haji dengan tatapan kagum. Aku nggak tahu Pak, jawabku dengan jujur. Ya, Gendis ini luar biasa cerdasnya. Lihat saja nanti kalau sudah sekolah, anak ini dengan mudahnya bisa menyerap pelajaran. Pola pikirnya juga berbeda dengan anak seusianya. Bisa dibilang IQ Gendis di atas rata-rata anak seusianya. Maaf Pak Haji, pola pikir berbeda itu maksudnya gimana? Aku mencoba memberanikan diri bertanya tentang putriku. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Siap-siap saja ibunya kewalahan menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya yang di luar logika. Jawab Pak Haji sambil mengelus punggung Gendis.
Anak yang luar biasa, serunya dengan senyum sumringah. Pak Haji melanjutkan ucapannya. Atas izin Allah, putri ibu sudah mendapat penjaga bersamaan dengan ditiupkannya roh ke dalam janinnya. Penjaganya ini sudah menemani Gendis dari dalam kandungan ibunya sampai sekarang. Bisa dibuang atau tidak ya? Pak Haji menggaruk-garuk kepalanya yang memakai kopiah berwarna putih dan memasang wajah jenaka. Sepertinya beliau berusaha mencairkan suasana yang terlihat tegang. Bibirku mengerucut, berusaha menahan tawa. Saya coba ya, tapi semua kembali lagi ke Allah, karena saya hanyalah manusia biasa. Pak Haji mulai melakukan gerakan seperti sedang menarik sesuatu dari punggung putriku. Tangannya mengusap punggung Gendis dari atas ke bawah. Putriku beberapa kali berusaha menepis tangan Pak Haji. Ia tidak menyukai jika tubuhnya disentuh oleh orang asing. No, bentak Gendis sambil terus berontak. Namun Pak Haji tidak mengindahkan teriakan putriku. Beliau terus melakukan gerakan mencabut dan membuang dengan tangan kanannya. Namun berkali-kali juga tangan Pak Haji seperti tersedot ke arah punggung Gendis. Terlihat peluh mulai bercucuran di setiap sudut dahinya. Pak Haji menghela nafas dan menyeka buliran keringat yang membasahi keningnya. Senyuman mengembang muncul dari ujung bibirnya. Wah, ini mah susah dibuangnya. Jangankan dibuang, ditutup saja tidak bisa. Kelakarnya sambil tertawa kecil. Jadi maksud Bapak, putri saya tidak bisa ditutup mata batinnya? Wajah suamiku terlihat pias. Sepertinya ia merasakan kekalahan sudah berada di depan matanya. Pak Haji menganggukkan kepalanya. Ini anak memang berbeda. Ya mau tidak mau, orang tuanya harus bisa menerima keadaannya. Saran Pak Haji bijaksana. Atau saya coba membuat yang di badan putrinya agar tidak bisa menguasai Gendis sepenuhnya. Tolong wajah Gendis di hadapan ke saya, pinta Pak Haji sambil terus mengamati putriku. Tangan Pak Haji mulai ditempelkan di dada Gendis dan disambut perlawanan oleh anakku. Gendis mulai memukul dan menendang tangan Pak Haji. Ia mulai berontak dan menjerit. Matanya memandang penuh amarah disertai amukan yang terucap dari bibirnya. No, teriaknya sambil meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Amukannya benar-benar membuatku kewalahan. Aku berusaha memiting tangan dan kaki anakku, namun usahaku sia-sia. Tenagaku kalah kuat dibandingkan dengan kekuatan Gendis yang masih berusia 1 tahun. Sudah selesai, desis Pak Haji sambil menyeka keringat yang membasahi dahinya. Bagaimana hasilnya Pak? Tanya suamiku penasaran. Pak Haji menghela nafas panjang dan meminum segelas air putih yang berada di sampingnya. Maaf Mas, saya tidak berhasil. Yang di badan putri Bapak menolak. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan yang menjaga tubuh putrinya. Beliau berkata ke saya, tolong jangan ganggu saya karena saya tidak mengganggu siapapun. Saya juga tidak berniat mengganggu anak ini. Saya hanya menjaga dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terang Pak Haji sambil mengurut tangan kanannya yang mungkin terasa pegal. Aku melirik menatap wajah suamiku. Kulihat Om tampak menepuk-nepuk paha suamiku. Sudah Mas Dedi, berarti ini memang sudah menjadi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Gendis sudah ditakdirkan terlahir berbeda. Tolong Mas Dedi mau berbesar hati menerimanya. Dan tolong sudahi petualanganmu. Sudah cukup, jangan nakal lagi. Punya anak yang berbeda itu memang tidak mudah. Mari mulai semuanya dari awal lagi dan fokus membesarkan Gendis. Nasihat Om kepada suamiku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.